Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan sedikit menjelaskan mengenai Ma'ani Al-Quran karya Al-Farouk. Yang pertama ada biografi Al-Farouk. Al-Farouk nama lengkapnya adalah Abu Zakaria Yahya bin Ziyad ibnu Abdullah ibnu Mansur Al-Aslami Al-Dailami Al-Kufi. Beliau lahir di Kufah pada tahun 144 Hijriah atau 761 Masehi. Beliau diberi gelar Al-Farouk karena kemampuan beliau dalam memecahkan masalah dan mengalahkan lawan pada suatu permasalahan dalam perdebatan. Gelar Al-Farouk ini adalah gelar kehormatan yang disematkan kepada beliau sebagai apresiasi atas kemampuannya. Selanjutnya, ayahnya bernama Ziyad bin Aqta. Beliau diberi gelar Aqta karena pada peperangan bersama Al-Husain tangannya terputus. Oleh karena itu, beliau diberi gelar dengan sebutan Al-Aqta yang artinya si buntung tangan. Al-Farouk sering mengikuti perkumpulan para ulama dan ahli dalam ilmu teologi. Jadi sejak kecil beliau sudah memperlihatkan rasa minatnya terhadap ilmu dan ketekunannya dengan cara mengikuti perkumpulan para pakar hadis, ahli qiraat, ulama fikih, dan lain-lain. Beliau juga ahli dalam ilmu kedokteran, perbintangan, ahli dalam ilmu teologi dan filsafat. Selanjutnya, Al-Farouk mempunyai daya ingat yang sangat baik. Beliau wafat pada tahun 207 Hijriah. Selanjutnya ada sejarah tafsir Ma'ani Al-Quran. Adanya tafsir Ma'ani Al-Quran bermula atas permintaan dari Umar bin Bakir yang merupakan penasihat Gubernur Al-Hasan bin Sahal. Ia meminta agar dibuatkan sebuah kitab tafsir untuk dijadikan sebuah pedoman penafsiran saat menjawab pertanyaan-pertanyaan sang gubernur seputar Al-Quran. Tafsir Ma'ani merupakan hasil pengajaran Al-Farouk tentang makna dari ayat-ayat Al-Quran yang didiktekan kepada murid-muridnya melalui suatu pertemuan, kemudian dikodifikasikan. Salah satu murid Al-Farouk yang dikenal sebagai perawi Ma'ani Al-Quran adalah Muhammad ibnu Al-Jahm Al-Samari. Selanjutnya ada sistematika dan metodologi penafsiran Ma'ani Al-Quran. Sistematika penyajian kitab tafsir Ma'ani Al-Quran dapat dikelompokkan ke dalam sistem mushafi. Jika dilihat dari aspek metode yang digunakan oleh Al-Farouk, yakni metode tahlili atau analisis. Namun Al-Farouk tidak menjelaskan seluruh ayat Al-Quran secara utuh. Beliau lebih memilih menjelaskan ayat-ayat tertentu yang ia anggap muskil dan lebih fokus terhadap pemecahan problem, pemecahan masalah i'rab Al-Quran dan pemaknaannya. Corak penafsiran. Dalam tafsir Al-Farouk, corak penafsirannya adalah linguistik. Oleh karena itu, pendekatan yang dipakai menggunakan pendekatan kebahasaan. Dalam tafsir linguistik, menjelaskan sebuah makna dari kata yang ada di dalam Al-Quran tentunya menempuh beberapa cara. Adapun cara-cara tersebut diantaranya adalah yang pertama,
menjelaskan makna sebuah kosakata tanpa menjelaskan argumentasinya. Dari makna itu diperoleh baik dari syair ataupun prosa. Yang kedua adalah menjelaskan makna sebuah kosakata disertai dengan argumentasi penafsir. Jadi, dalam hal ini penafsir menyertakan argumentasinya. Argumentasi itu juga dapat diperoleh dari karya syair jahili maupun prosa yang sudah ada. Kemudian yang terakhir adalah menafsirkan Al-Quran secara tahlili. Menafsirkan Al-Quran secara tahlili maksudnya adalah menguraikan berbagai aspek linguistik yang ada di dalam sebuah ayat secara terperinci untuk mendapatkan maksud dari ayat tersebut. Sumber penafsiran. Dalam penafsiran ma'ani Al-Quran, Al-Fara menggunakan Al-Quran untuk menafsirkan Al-Quran, yaitu dengan Quran bil Quran, dan terkadang juga menggunakan hadis. Namun, Al-Fara dinilai sebagai ulama yang cenderung mengabaikan sumber-sumber tafsir lain yang berasal dari kalangan sahabat, tabi'in, ataupun salafus sholih. Namun, Al-Fara justru menggunakan qiraat sebagai sumber penafsirannya. Tafsir Ma'ani Al-Fara dinilai oleh para ulama sebagai karya besar yang menjadi rujukan yang otoritatif untuk ilmu nahwu pada saat itu. Selain itu, karya tafsir Ma'ani Al-Fara ini juga dinilai sebagai kajian linguistik terhadap Al-Quran. Bahkan Abu Abbas Salab sebagaimana dikutip oleh Ibrahim Abdullah pernah menyatakan bahwa tafsir Ma'ani Al-Fara adalah kitab yang belum pernah dikerjakan atau ditulis oleh orang sebelum ataupun sesudah Al-Fara, sehingga tidak ada seorang pun yang mampu mengunggulinya. Namun, sehebat apapun pemikiran Al-Fara, tentu tidak dapat dilepaskan dari sisi sosiohistoris pada saat ia hidup. Al-Fara sendiri hidup pada masa pemerintahan Al-Ma'mun dinasti Abbasiyah. Sebagaimana yang telah banyak diketahui bahwa pada masa pemerintahan Al-Ma'mun ini berkembang pesat berbagai aliran teologis seperti Mu'tazilah, Syiah, Asy'ariyah, Salafiyah, dan lain sebagainya. Bahkan di antara aliran-aliran ini seringkali berseteru dan terjadi konflik. Melihat keadaan sosio-historis yang demikian, maka tidak heran jika Al-Fara dituduh dipengaruhi oleh ideologi-ideologi mazhab teologi tertentu yang berkembang pada saat itu. Al-Fara juga pernah dituduh sebagai seorang Mu'tazilah. Hal ini disebabkan karena beliau memiliki kedekatan dengan penguasa pada saat itu, yaitu Al-Ma'mun. Bahkan beliau pernah diminta untuk menjadi guru ngaji bagi putra Al-Ma'mun. Al-Fara juga pernah dituduh sebagai seorang Syiah oleh Al-Najasyi dalam kitab Asma Musanif Asy-Syiah, sebagaimana yang dikutip oleh Ayatullah As-Sadr. Juga menyebutkan bahwa Al-Fara adalah seorang penganut mazhab Syiah yang mengarang kitab tafsir Ma'ani Al-Quran. Namun berbagai tuduhan tersebut ternyata tidaklah benar. Hal tersebut dapat dilihat dari penafsirannya terhadap beberapa ayat Al-Quran yang tidak menunjukkan keberpihakan beliau terhadap salah satu aliran tersebut.